Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, masih dengan pelajaran biologi. Melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin sudah sampai dengan tingkat keanekaragaman hayati ya, perbedaannya. Sekarang kita lanjut. Ini kemarin. Nah, sekarang ke keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia itu memiliki keunikan yang berbeda dengan negara lain yang disebabkan karena tumbuhan di Indonesia merupakan bagian dari geografi tumbuhan Indomalaya. Sedangkan untuk hewannya itu memiliki tipe oriental Australia dan juga peralihan. Selanjutnya ini ada tumbuhan dan juga hewan yang endemik. Sebelum kita bahas dulu tentang endemiknya dulu, pengertiannya. Endemis atau endemik adalah eksklusif, jadi khusus ya, asli pada suatu lokasi yang memiliki sifat-sifat yang spesifik atau sifat-sifat yang khusus. Suatu jenis tumbuhan dikatakan endemik jika keberadaannya unik di suatu wilayah dan juga tidak ditemukan di wilayah lain secara alami. Ini perlu dicamkan ya, tidak ditemukan di wilayah lain secara alami. Selanjutnya, contoh hewan endemik yang ada di Indonesia. Yang pertama, harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Kemudian ada lagi orang utan atau Pongo pygmaeus abeli dan juga siamang atau Hylobates syndactylus yang terdapat di Sumatera atau Pulau Sumatera. Kemudian ada kera Belanda atau Nasalis larvatus, ada burung rangkong atau Buceros rhinoceros dan juga orang utan atau Pongo pygmaeus. Dan juga bekantan atau yang disebut juga Nasalis larvatus yang terdapat di Kalimantan. Selanjutnya ada macan tutul Jawa atau disebut juga Panthera pardus, banteng atau disebut juga Bos javanicus dan juga badak bercula satu atau disebut juga Rhinoceros sondaicus yang terdapat di Jawa. Selanjutnya hewannya yaitu adalah komodo atau disebut juga Varanus komodoensis atau komodoensis yang terdapat di Nusa Tenggara ataupun Pulau Komodo. Terkenalnya Pulau Komodo ya. Kemudian ada babi rusa atau baby rusa. Terus ada anoa, Bubalus depressicornis dan juga burung maleo atau Macrocephalon maleo dan juga binturong yang terdapat di Sulawesi. Kemudian ada burung cendrawasih atau Paradise minor dan juga buaya irian atau Crocodylus porosus, walabi atau Macropus agilis kadal berjumbai maksud saya, atau Chlamydosaurus kingi dan juga kanguru pohon atau Dendrogalus inustus yang terdapat di Papua. Yang terakhir adalah jalak Bali putih atau Leucopsar rothschildi yang ada di Bali. Selanjutnya adalah tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah yang sangat terkenal dulu, yaitu bunga bangkai atau Amorphophallus titanum. Kemudian ada bunga Rafflesia arnoldi yang terdapat di Sumatera. Sumatera itu diantaranya ada di Bengkulu dan juga Sumatera Barat dan juga Aceh. Kemudian anggrek hitam atau Coelogin pandurata. Kemudian Rafflesia bornesis yang terdapat di Kalimantan. Kemudian ada bunga Rafflesia horsfieldi, Rafflesia padma, Rafflesia rocusemi yang terdapat di Jawa,
Khusus untuk Rafflesia patma itu ada di Nusa Kambangan dan juga Pangandaran, berarti dekat dengan kita ya. Kemudian ada kayu cendana atau Santalum album yang terdapat di Nusa Tenggara. Kemudian ada kayu eboni atau disebut juga Diospyros spesies yang terdapat di Sulawesi, dan juga matoa atau disebut juga nama lainnya ya, Pometia pinnata, dan sagu Metroxylon sagu yang terdapat di Papua. Selanjutnya ada faktor penyebab kelangkaan pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah karena daya regenerasinya rendah. Daya regenerasi rendah berarti dia itu untuk mendapatkan keturunan itu sangat rendah. Contohnya ini, ada badak. Badak itu memerlukan 4 tahun untuk mendapatkan 1 ekor anak, berbeda dengan tikus ataupun kucing. Cuma kalau tikus 21 hari dan menghasilkan beberapa anak ya, langsung banyak, bisa 10 ekor. Kemudian yang kedua, akibat aktivitas manusia. Aktivitas manusia sudah jelas ya, ada perburuan. Ini aktivitas manusia diantaranya ada perburuan liar. Perburuan liar contohnya burung cendrawasih yang ada di Papua diburu secara besar-besaran untuk cenderamata ataupun dijual secara ilegal. Kemudian yang kedua, dijadikan maskot suatu provinsi. Contohnya elang bondol merupakan maskot dari DKI Jakarta, ibu kota kita, sehingga diburu untuk dijadikan koleksi. Jadi banyak yang memburu elang bondol. Kemudian ada penyeragaman tanaman pekarangan yang dapat menyebabkan kepunahan karena tanaman yang sudah ada itu dihabiskan atau diganti dengan tanaman yang sedang tren pada saat itu. Contohnya begini, misalnya sekarang lagi ngetren, kemarin ya ada ngetren aglonema yang tadinya kita tanam di suatu tempat atau di budidaya itu, misalnya membudidaya ada jahe misalnya. Jahe itu ada jahe merah, jahe biasa misalnya kayak gitu ya. Kemudian karena ada tren ini dan karena tren biasanya harganya pasti mahal, akhirnya yang tadinya ditanami beberapa tumbuhan itu kita cabut, kemudian kita akan budidaya aglonema karena harganya sangat mahal. Itu berarti namanya penyeragaman tanaman pekarangan misalnya, tanaman itu. Kemudian yang terakhir ada penggundulan hutan yang mengakibatkan rusaknya habitat hewan atau tumbuhan yang berada di hutan. Contohnya Rafflesia arnoldi itu hidupnya di hutan dan juga memerlukan perlindungan dari liana. Liana itu yang bernama tetrastigma. Nah kalau hutannya ditebas berarti sudah nggak ada liana lagi dan dia Rafflesia ini tidak dapat hidup lagi. Kemudian selanjutnya adalah persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Oh ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.